Pasha Ungu tak terima anaknya, Chiesa Alvaro diduga digampar aktor Dimas Anggara. Hal itu diungkapkan Pasha Ungu melalui postingan di akun sosial media pribadinya tadi malam. Pasha mengaku mengetahui hal tersebut atas laporan anaknya, Chiesa Alvaro. Dalam postingannya, Pasha awalnya mengirimkan pesan pribadi melalui DM ke akun sosial media Dimas Anggara, namun DM-nya tidak terkirim. Alhasil, Pasha pun membuat postingan terbuka di akun sosial media pribadinya terkait kabar tersebut. Tak lama berselang, Pasha juga menyampaikan keluhannya terkait kabar tersebut di kolom komentar akun Dimas Anggara dan akun Nadine Chandrawinata. Tak hanya Pasha, mantan istrinya, Okky Agustina pun membuat postingan terkait kabar serupa, hingga menceritakan kronologi kejadian di lokasi kejadian. Lantas, seperti apa reaksi Dimas Anggara dan Nadine sang istri atas postingan Pasha dan Okky tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari aktor Dimas Anggara, suami aktris Nadine Chandrawinata. Ia diduga menggampar Chiesa Alvaro, putra Pasha Ungu kemarin. Kabar tersebut diketahui melalui postingan Pasha Ungu dan Okky Agustina, orang tua kandung Chiesa. Dalam postingan di akun sosial media pribadinya, Pasha Ungu menyebutkan bahwa ia mendapat laporan dari putranya, Chiesa Alvaro, bahwa ia diduga digampar oleh aktor Dimas Anggara. Pasha dalam postingannya meminta agar Dimas ataupun istrinya menghubungi dirinya selaku ayah Chiesa. Tuan Dimas Rangga, suaminya Nadine Liz, pemain sinetron atau film atau apalah, tolong cari saya sekarang ya. Saya ada perlu, katanya, kamu gampar anak saya Chiesa barusan di lokasi syuting. Tulis Pasha Ungu di akun sosial media pribadinya. Pada postingan Pasha tersebut, juga terlihat sejumlah komentar dari para selebriti yang tampak terkejut seraya mendoakan agar masalahnya cepat selesai. Di antaranya dari Ivan Seventeen, waduh, apapun masalahnya, semoga cepat selesai dengan baik kanda. Lalu ada komentar dari Gading Martin, waduh, tulis Gading Martin singkat. Teuku Rifai juga ikut berkomentar, Bang Gading Martin, bantu damaikan dong. Tak hanya diposting di akun sosial media miliknya, Pasha juga mengomentari postingan bersama di akun Dimas Anggara dengan istrinya, Nadine Chandrawinata. Dalam komentarnya di halaman sosial media Nadine, Pasha meminta istri dari Dimas Anggara ini agar menanyakan kepada Dimas Anggara terkait kebenaran kabar tersebut. Pasha juga menyampaikan bahwa ia tak terima jika putranya benar ditampar oleh Dimas Anggara dan meminta Dimas bertemu Pasha. Bu, tolong tanya suaminya tadi di lokasi syuting dia gampar anak saya, Chiesa, kenapa? Saya ayahnya nggak terima. Tolong bilang suaminya cari saya ya. Saya tunggu. Komentar bernada sama juga ditulis Pasha di akun sosial media milik aktor Dimas Anggara. Maaf bos Dimas, barusan gue dapet laporan dari anak gue. Katanya lu gampar di lokasi syuting. Tolong cari gue ya. DM lu nggak bisa terima pesan gue. Kalau sampai benar, gue nggak terima. Tulis Pasha Ungu singkat. Ibunda Chiesa Alvaro, yaitu Okky Agustina pun ikut memposting momen dirinya menemani putranya, Chiesa, di lokasi syuting kemarin. Dari foto yang diposting Okky Agustina di akun sosial media pribadinya, terlihat Okky berdiri di antara Dimas Anggara dan putranya, Chiesa. Dalam postingan tersebut, Okky menulis judul, Nengokin Jagoan, sembari mengetek akun sosial media putranya, Chiesa Alvaro. Pasca postingan yang lain, Okky Agustina juga menulis soal Chiesa Alvaro diduga digampar oleh Dimas Anggara. Dalam postingan di akun sosial medianya, Okky menyebutkan kronologi kejadian diduga Dimas Anggara menggampar Chiesa. Okky menyebutkan bahwa kejadian yang dialami putranya adalah suatu bentuk ketidakprofesionalan dalam bekerja. Ini bukan sekedar gampar, tapi ketidakprofesionalan seorang aktor.
Gampar itu ketika sedang tidak take, masih blocking dan tidak ada dalam skrip, tapi anak saya nggak bales. Ketika sudah take dan adegan tensi tinggi, Kiesa akting dengan cengkram bahu sang aktor, namun dibalas dengan tendangan. Setelah selesai take, ternyata sang aktor nyamperin Kiesa dan ngajak ribut dan nantangin Kiesa. Sedangkan Kiesa nggak ngebalas apapun. Kiesa cuma cerita aja sama ayahnya, kalau sampai ada apa-apa, setidaknya sudah tahu, tapi namanya orang tua, pasti nggak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Tulis Oki Agustina, ibu kandung Kiesa Alvaro. Sebelumnya, Pasha Ungu mengungkapkan rasa sayangnya kepada Kiesa Alvaro, putranya, dengan membebaskan Kiesa memilih pekerjaan sesuai dengan pesennya. Yang penting, Kiesa bekerja dengan benar dan baik. Pasha meminta agar uang hasil kerjanya ditabung agar suatu hari nanti Kiesa bisa membeli rumah sendiri. Hanya satu catatan penting dari Pasha untuk Kiesa, yaitu jangan pernah menyentuh obat-obatan terlarang seperti narkoba. Pasha juga terang-terangan memberikan kebebasan kepada putranya jika ingin menjalin hubungan asmara. Soal kuliah, Kiesa juga diberikan kebebasan oleh Pasha apakah mau melanjutkan kuliah sampai selesai ataupun cukup 2 atau 3 semester saja. Seperti inilah pesan yang selalu disampaikan Pasha untuk putranya. Saya selalu sampaikan, pokoknya silakan beraktivitas, silakan bekerja sesuai dengan kalian punya passion, kalian punya keinginan. Yang penting jangan pernah misalnya melakukan hal-hal yang kira-kira, contoh misalnya narkoba gitu kan. Saya bilang udah banyak contoh-contoh nih, jangan ya, saya bilang gitu. Kamu kalau pacar udah terserah, kalau pacar mah gitu kan. Ini udah, saya juga nggak, namanya anak muda ya, kita juga nggak bisa kontrol 24 jam gitu. Udah, yang penting apa, sekarang kamu kerja yang benar. Ada uang tabung, ya tabung. Suatu hari kamu mau beli rumah, mau silakan gitu kan, nggak ada masalah. Saya sudah nyari uang, lulus SMA saya juga sudah nyari uang, gitu loh. Sudah lepas dari kewajiban orang tua saya itu di usia 18-19 tahun saya sudah betul-betul sendiri. Ya selama itu rasional, selama itu memang menjadi kebutuhan nggak apa-apa. Dan saya kira ini juga sebagai suatu kebutuhan nggak apa-apa. Ya gaya-gaya dikit bolehlah, nggak apa-apa. Bapaknya juga dulu kan begitu, nggak masalah. Nggak masalah. Selama rasional, ya selama masih rasional. Kalau nggak rasional saya pasti nggak akan kasih. Oh kamu berlebihan, kalau ini berlebihan kamu nggak beda. Saya kan bebas aja. Karena saya juga gini, saya lebih baik mereka agak nahan 1-2 tahun tapi setelah itu memang fokus daripada mereka kuliah tahu-tahu 2 semester 3 semester berhenti. Saya nggak masalah gitu loh, nggak ada masalah. Nggak harus pendidikan tentu penting, tapi kapan kita harus menempuh pendidikan itu kan kita juga harus. Mengejutkan, Pasha Ungu sebut putranya Kiesa Alvaro diduga digampar oleh aktor Dimas Anggara di lokasi syuting. Lantas, seperti apa pula ungkapan kebanggaan Oki Agustina atas putranya Kiesa Alvaro baru-baru ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oki Agustina selaku ibunda Kiesa Alvaro mengaku dirinya merasa bersyukur karena putra sulungnya ini memiliki tekad yang kuat untuk selalu membahagiakan ibundanya. Menurut Oki, sejak kecil, Kiesa sudah membantu dirinya mencari uang hingga putranya rela kehilangan masa kecilnya. Kiesa berjuang keras melalui jalur akting. Menurut Oki, Kiesa besar di dunia akting, bukan di panggung musik seperti ayahnya, Pasha Ungu. Karena itu, Kiesa tumbuh tanpa mendompleng nama besar ayahnya. Ia bisa berdiri di kakinya sendiri melalui jalannya yang dipilihnya berbeda dari ayahnya. Aku kemarin sempat ngobrol sama kakak kan gitu. Kak, dari semua yang udah kamu capai nih, sebenarnya tujuan kamu apa sih? Dia cuma bilang, aku cuma mau buktiin, terutama sama ayah, kalau aku bisa sukses, sama hidup sama bunda aku bisa sukses. Sebenarnya Kisha ini anak yang gampang-gampang susah sih sebenarnya gitu, karena dia dari kecil sudah hidup sendiri, bukan sendiri, lebih hidup ke yang dia kehilangan masa kecilnya karena bantu bundanya cari uang gitu. Jadi mungkin alhamdulillahnya juga Kisha juga tipe anak yang memang dari kecil keinginannya adalah selalu membahagiakan bunda. Aku sebagai orang tua kan ibu cuma bisa doain, mengingatkan. Dan alhamdulillah Kisha selalu
apa yang aku bilang, Kak, kamu jangan kayak begini gitu, dia ikutin gitu. Kamu harus, kalau suatu saat kamu jadi seorang yang besar, jangan pernah lupa kamu dulu kamu tuh pernah ada di bawah gitu. Karena Kisha itu kan bukan yang tiba-tiba walaupun memang dia ada embel-embel anak Pasha Ungu, tapi dia dari kecil dia tidak menggunakan nama itu gitu. Dia besar tidak di musik, dia besar di acting dengan jalannya sendiri. Oki juga mengisahkan cara dia membesarkan Chiesa Alvaro. Oki mengaku sebagai ibu, ia gampang-gampang susah dalam mendidik putra sulungnya ini. Ia tidak bisa mendidik dengan keras karena hal itu akan membuat Chiesa berontak. Karena itu, di hadapan putranya, Oki menempatkan diri sebagai kakak, sahabat, dan juga ibu. Tak hanya itu, Oki juga mengaku merasa terharu melihat perjuangan Chiesa dalam bidang akting. Chiesa mulai belajar akting dari nol hingga skill aktingnya bisa sampai di titik ini. Dan kemampuan aktingnya bisa menghidupi dirinya dan juga membantu ekonomi keluarga ibundanya, Oki. Ya aku sebagai ibu sih alhamdulillah sih gitu, maksudnya tidak sulit dan tidak mudah juga sih untuk mendidik seorang Kisha Alvaro. Ke Kisha itu, ya aku bilang ini anak tuh gampang-gampang susah gitu. Kalau aku strict sebagai ibu, dia pasti akan berontak. Jadi aku di sini mendapatkan diri, aku sebagai kakak, sebagai teman, sebagai ibu, sebagai sahabat. Jadi ada waktunya aku sebagai ibu yang menasihati anak, ada waktunya aku jadi seorang teman buat Kisha, tempat dia curhat, tempat dia cerita, tempat dia keluh kesah gitu. Itu aku takjub sih film ini. Kenapa? Karena begitu nonton aku nangis gitu. Kayak ini perjuangan dia tuh dari kecil sampai sekarang tuh, kalau bukan puas gitu. Yang puas enggak ya, lebih ke yang ternyata kamu bisa, Kak. Kalau aku sebenarnya sebagai ibu malu sebenarnya sih ya, jujur gitu. Kenapa? Ya maksudnya ini anak dari kecil udah bantuin aku gitu kan. Cuman ya memang balik lagi ya itu kemauan anaknya sendiri, dan mungkin juga memang Allah ngasih rezekinya lewat Kisha. Gitu. Kenapa? Kisha nih alhamdulillah dari kecil sampai sekarang mungkin karena memang niat hatinya adalah mau membantu orang tua, bantu keluarga, sayang untuk adik-adiknya. Jadi alhamdulillah sekarang tuh rezekinya nggak putus. Seneng lah, yang pasti seneng, bangga, haru yang pasti. Mengejutkan, Oki Agustina akui bahwa dirinya merasa bangga dengan putranya Chiesa Alvaro yang ikut meringankan beban ekonomi keluarga. Lantas, seperti apa pula Oki Agustina merayakan ulang tahun Chiesa Alvaro belum lama ini? Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oki Agustina sebulan yang lalu merayakan ulang tahun ke-20 putranya, Chiesa Alvaro, dengan cara menyentuh. Ia mendatangi lokasi syuting pada tengah malam untuk memberikan kejutan guna memberikan kesan istimewa. Surprise-nya terbilang unik, karena bukan kue yang disuguhkan sang bunda, melainkan separuh durian matang yang di atasnya dipasang lilin. Terlihat betapa usaha sang ibu untuk membahagiakan anaknya meskipun dengan kejutan sederhana. Oki berdoa agar Kisha makin sukses dalam karir. Lantas, seperti apa pula doa Chiesa Alvaro dan targetnya di saat usianya genap 20 tahun? Happy birthday! Mohon maaf gak ada kue, pakai jajanan aja ya. Yo Allah. Ini gue terus. Ya Allah. To you. Spesial loh. Dari tante Cila. Doanya buat Kece semoga semakin banyak rezekinya, terus berkah selalu,
happy terus, Sehat dan terus. sehat terus, pokoknya. Makin karirnya makin meningkat lagi. Amin. Abis itu semoga cepat dapat jodoh. Tar dulu. Belum siap jadi nana ya? Jangan dulu. Oh jangan. No. Belum siap saya. Hah? Tar dulu ah. Tadi dia ngomong mau nikah umur 25. Nah, emang targetnya dulu nikah umur 25. 23. Kalau aku selalu bilang gini, kamu mau nikah boleh, tapi memang harus sudah mapan dulu. Mapan tuh bukan hanya mapan finansial ya, tapi dari mental juga kamu harus sudah benar-benar ngerti gimana harus berperan sebagai suami, gimana cara menghargai perempuan gitu. Sekarang udah 20 tahun, harus makin dikerucutin lagi target-targetku, contohnya seperti beli rumah, seperti menikah dan lain-lain harus mulai dipikirin dari sekarang, karena yang aku dengar dari orang-orang pun masuk umur 20 itu sudah gak kayak umur belasan lagi, akan lebih cepat katanya rasanya. Tiba-tiba udah 23, tiba-tiba udah 25, 27, 30 gitu. Ya lebih kerja keras lagi sih pasti. Tahun ini lancar-lancar aja semuanya, nggak ada masalah. Memang mungkin di 20 tahun untuk lembaran baru untuk menjadi lebih baik lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.